Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat Aka, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Makanya Aka sering mengatakan, Aka sering membahas tentang saksi-saksi lembaga pendidikan yayasan dan orang yayasan, sahabat-sahabat Aka. Kali ini tentunya karena saksi Dedi sudah mulai terkenal, sahabat-sahabat Aka, ya terpaksa Aka analisa, sahabat-sahabat Aka. Jadi setiap saksi itu, sahabat-sahabat Aka, bagi Aka sih sama saja seperti itu, kan gitu. Pasti punya nilai positif dan negatifnya. Siapa ini saksi Dedi? Kan seperti itu pemahamannya, sahabat-sahabat AK. Sehingga ditanyalah di MBS feeling saksi Dedi tentang 3 orang yang diperiksa pada saat itu di Polda, yaitu Yosep, Yoris, Danu. Apa feelingnya? Ya tentunya saksi Dedi menjawab ada yang tertinggal lah di sana. Itu aja lah intinya, kan berarti diduga ada yang bersalah lah, kan gitu, sangkut paut dengan kasus Rajapati. Tetapi hasil feelingnya zong, kan seperti itu, sahabat-sahabat. Maka Aka bertanya, apakah saksi Dedi ini masih berteriak demi keadilan almarhumah Ibu Tuti? Kan seperti itu. Biarlah waktu yang menjawab, nanti bisa dijawab itu, sahabat-sahabat Aka. Lalu sahabat-sahabat Aka, kalaulah dia punya feeling seperti itu, siapa kira-kira yang akan tinggal di sana? Kan kita harus tahu dong feeling si saksi Dedi ini. Tentunya akan mencari rekam jejak di koin 1000, kan seperti itu, yang di-up oleh media online. Kala itu saksi Dedi masih Mr. X. Mari kita dengarkan potongan video ini. Keterangannya, ia pun mengungkap fakta baru kasus Subang dari pandangannya selama mengawal kasus tersebut. Saksi yang menamai dirinya sebagai Mr. X ini yakin peran Yosef dan Danu tak terlibat dalam kasus Subang tersebut. Dari pengakuannya, nasib sanksi Mr. X yang merupakan staf Yayasan Yosef. Sahabat-sahabat AK, kan begitu, sahabat-sahabat AK. Jadi kalau kita menganalisanya, karena ada rekam jejak tersebut, saksi Danu dan Yosep, sahabat-sahabat AK, pendapat Mr. X tidak ada sangkut pautnya, sahabat-sahabat AK. Dan seperti itu, tentunya karena yang diperiksa itu di Polda adalah Yosep dan Danus, sudah diduga tidak ada sangkut pautnya di awal, tentunya saksi Dedi feelingnya bukan mereka. Ya itu tinggal satu lagi, ya Yoris. Kan begitu pemahamannya. Kan begitu. Pertanyaannya kembali, benarkah feelingnya itu demi keadilan almarhumah Ibu Tuti? Coba kita berpikir. Kalaulah seandainya saksi Dedi ini tidak dipecat oleh saudara Yoris, apakah dia berani mengeluarkan kata feeling? Kalaulah dia demi keadilan almarhumah Ibu Tuti, apakah dia berani mengatakan feeling? Ini sahabat-sahabat Aka. Jadi sahabat-sahabat Aka, sebenarnya, jadi kita simpel-simpel saja gitu. Yes, oke. Misalnya orang yayasan kita duga bersalah. Kalau bicara dana bos, misalnya. Karena saudara Dedi mengatakan, kan begitu. Di awal mencairkan dana bos dengan Wahyu dan Dedi sebagai bendahara. Kan mereka itu bekerja di sekolah yayasan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Kan begitu. Mereka kan tahu keadaan sekolahnya itu gitu. Fakta-faktanya. Begitu juga di saat saudara Dedi memberikan keuangan, sahabat-sahabat AK, pencairan dana bos yang diambil oleh saudara Dedi diserahkan kepada saudara Yoris. Kan dia tahu keadaan itu sekolah. Mungkin pada saat itu belum ada sama sekali kegiatan belajar mengajarnya. Kok dia mau cairkan? Coba. Inilah sahabat-sahabat AK. Jadi AK bilang, kenapa AK tidak membahas yayasan?
Karena memang bermasalahnya di lembaga pendidikan yayasan. Adapun keterlibatan dari yayasan, pastilah itu terjadi. Sebab tidak ada asap kalau tidak ada api. Karena lembaga pendidikan yayasan dan yayasan itu bekerja sama. Contohnya yang mencairkan dana BOS adalah, yang mengambilnya adalah kepala sekolah dan bendahara. Itulah orang lembaga pendidikan yayasan. Kan begitu. Sedangkan uangnya diserahkan ke orang yayasan. Pertanyaannya kan seperti itu. Kalau tidak dipecat, apakah ini bisa koar-koar? Tidak kan? Apakah saudara Wahyu misalnya tidak ada kasus Rajapati ini dia berhenti? Belum tentu juga. Jadi sahabat-sahabat AK, apa yang AK ingin ajak sahabat-sahabat AK nggak membela saksi sahabat-sahabat. Cuma AK menilai kok jadi begini deh. Kan seperti itu. Kalau kita sudah karena saksi Dedi ini adalah saksi sahabat-sahabat AK gitu. Beda dengan kita ini konten kreator dan netizen bebas. Dia ini saksi harus apa ya? Hati-hati gitu. Agar nanti orang paham, bisa menjawab benarkah saksi ini demi keadilan almarhum Ibu Tuti atau demi yang lain. Kan pemahamannya seperti itu. Jadi segitu sahabat-sahabat AK. Jadi ya kalau seperti ini gimana gitu ya. Tapi ya sudahlah, sekali lagi sahabat-sahabat AK, kita doakan saja memang saksi Dedi ini memang betul-betul untuk almarhumah Ibu Tuti aja gitu. Nanti kita uji aja. Jadi akan tidak membenci apa-apa. Ya ini kan contoh, ada rekam jejak dia kok gitu. Nggak usahlah cerita yang nggak di publik ya. Seperti itu. Jadi itu sahabat-sahabat AK. Jadi begitu sahabat-sahabat AK. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Salam sehat, salam kehidupan.